Baiklah, selamat siang Pak. Oke, siap. Perkenalkan kami dari SMK Negeri 1 Palembang, program keahlian Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Hari ini kami izin untuk mewawancarai Bapak selaku pimpinan dari perusahaan ISP. Boleh diperkenalkan dulu Pak sebelumnya? Oke. Perkenalkan, saya Mercy Tantri. Sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PT Sriwijaya Internet Service dan beralamat di Palembang. Kantor kita di sini ada 3 kantor utama, satu di Taman Kenten, terus kedua ada di Pajo, terus ketiga ada kantor NOC-nya di Pendawa. Gitu. Baik Pak, wawancara hari ini bertujuan untuk mengetahui Pak seberapa cocok pelajaran yang kami ajarkan di konsentrasi keahlian TKJ dan TJAT. Nah, apakah pelajaran-pelajaran ini sebenarnya relevan dengan kebutuhan dari industri termasuk juga jasa penyedia internet saat ini? Kita mulai Pak. Mungkin bagaimana Bapak melihat perkembangan industri jasa internet di Indonesia khususnya dalam 5 tahun terakhir? Jadi kalau saya lihat sih memang industri internet ini dan hal-hal yang berhubungan dengan internet ini sangat cepat ya, perkembangannya sangat cepat. Secara peluang sangat besar peluangnya. Jadi kalau lihat dari kurikulum dan yang ada di SMK ini harusnya sih semuanya dibutuhkan ini. Semuanya kita pakai nih, termasuk ada bengkel dan kelistrikan ini juga dipakai karena secara ini semua itu dibutuhkan. Listrik kita juga kadang ngurus server itu juga butuh kelistrikan. Kalau kelistrikannya salah, nggak bisa ngukur ampere dan lain-lain, salah Pak, fatal. Benar. Betul. Tapi kalau umpamanya kita kerucutkan Pak, mungkin keterampilan apa saja yang paling dibutuhkan di perusahaan ISP saat ini? Kalau ISP saat ini yang butuhkan itu sebenarnya kemampuan jaringan. Pertama itu dulu, kemampuan mengenali jaringan, sistem komputer secara umum, memahami Microsoft Office, yang pasti sih jaringan. Jaringan itu teknis, karena teknis itu diutamakan teknis. Kalau di lapangan kita banyak teknis, di kantor kita banyaknya pakai Office gitu. Kalau melihat dari yang sudah saya bagikan tadi Pak, ini ada kompetensi dasar atau elemen yang kami ajarkan itu ada 5 Pak. Iya, yang TKJ, ada perencanaan dan pengalamatan jaringan, teknologi jaringan kabel dan nirkabel, keamanan jaringan, konfigurasi perangkat jaringan, dan yang terakhir itu ada administrasi sistem jaringan. Menurut Bapak sejauh mana kompetensi dasar yang diajarkan pada konsentrasi TKJ ini sesuai dengan kebutuhan ISP? Betul. Kalau saya lihat ini sudah lengkap ya sebenarnya di TKJ ini, ada perencanaan dan pengalamatan jaringan. Jadi memang di kita juga di dunia kerja, kalau kita mau ada ngerjain project ya kita harus planningnya harus bagus dulu. Perencanaannya harus benar. Kalau udah salah di perencanaan udah susah tuh. Pasti kerjanya jadi berantakan. Terus ada teknologi jaringan kabel. Udah pas semua sih. Sudah pas semua. Keamanan jaringan. Ini nih jarang nih sebenarnya yang saya bilang sih. Kadang-kadang di teknis itu kita dapat pelamar udah kerja juga mereka nggak paham soal keamanan jaringan ya. Mereka taunya udah bisa instalasi, pasang tuh ke pelanggan itu udah connect internet udah gitu. Security-nya kurang diperhatikan gitu. Security mereka nggak terlalu merhatiin, dan di sini saya lihat sih udah lengkap semua. Konfigurasi, terus ada administrasi lagi sistem jaringan. Ini udah komplit nih. Udah komplit. Kalau harusnya sih kalau udah bisa semua, mereka udah paham semua sih. Ini bagus, di dunia kerja lebih gampang jadinya. Lalu dengan yang konsentrasi kami satu lagi Pak, yang teknik jaringan akses telekomunikasi. Menurut Bapak sejauh mana yang kompetensi yang pada konsentrasi TJAT ini, apakah sudah sesuai juga Pak dengan kebutuhan industri penyedia jasa internet? Di sini kan elemennya kan banyak nih, ada kerja bengkel dan kelistrikan. Ini masih kepake nih, kelistrikan masih kepake. Kalau mereka mau arahnya ke internet opting, mungkin mereka perlu internet opting ini bagus karena memang arahnya udah ke sana semua. Terus FTTX ini bagus karena
kalau mau cepet ya koneksinya kita harus pakai fiber optik. Iya. Kalau masih pakai kabel ya mungkin area-area tertentu ya. Terus Pisat ini juga bagus kan, area tertentu yang benar-benar nggak ada sinyal handphone pun nggak ada, itu kita harus pakai Pisat ini. Satelit Pak ya. Ya, dan terus terang kita juga ada produknya ini, Mas. Ada juga Pak ya. Pisat kita ada produknya, terus wireless access. Kalau memang areanya jauh kan, kita bisa akses pakai wireless. Terus customer premise equipment-nya juga bagus nih. Implementasi etika pelayanan. Etika pelayanan. Jadi sebenarnya saya sepakat. Di TJAT ini juga sebenarnya sesuai juga Pak ya dengan kebutuhan Iya, ini Pak ya. karena gini, yang pengalaman saya rata-rata nih perusahaan nggak terlalu memperhatikan yang namanya pelayanan terhadap pelanggan. Kadang-kadang kita nerima komplain juga, nggak bisa tiba-tiba, Ibu siapa nama pelanggannya, masalahnya apa, nggak bisa langsung, kita harus sopan. Benar, dan ini benar nih, ada code of conduct-nya, harus ramah sama pelanggan. Terus kalau pelanggan tiba-tiba nelpon komplain, kita dimarah-marahin, ya kita nggak boleh balas marah. Kalau kita marah juga ya hilang pelanggan. Iya Pak. Jadi kita tetap harus terima, udah terima siap Bu. Kadang-kadang kita dimarahin tuh udah nggak bisa ngomong apa-apa, udah siap Bu, siap udah. Gitu harus, intinya sih kalau jasa kita harus sudah siap dimarahin. Jadi Itu sebenarnya dulu. sangat penting Pak Eka. Iya, sangat penting. Itu, Pak. Ya jarang sih saya lihat sih, ini udah bagus banget sih sebenarnya. Udah kriterianya perusahaan ini semuanya. Udah standarnya bagus. Lalu Pak, gini Pak, Bapak kan sudah lama Pak berkecimpung di dunia internet service provider ini. Jelas ada karyawan Bapak yang lulusan SMK. Nah, betul. kalau dari pengalaman Bapak ini, adakah kesenjangan Pak atau gap ketika keterampilan yang masih Bapak temui pada lulusan SMK ketika masuk ke dunia kerja? Kalau lulusan SMK itu kan setara SMA itu sebenarnya sih udah nggak ada problem ya. Sebenarnya nggak ada problem. Paling sekarang yang problem yang sering ditemuin itu bukan karena lulusan mananya, tapi karena Bukan lulusan. Karena skillnya. Kalau di SMK kita yakin udah ada skillnya, dia udah belajar. Tapi kalau SMA kemungkinan kita harus ngajarin, udah kelihatan kan. Terus juga kadang-kadang malah di tempat saya sih sebenarnya malah ada yang di bawah SMP. Oh, Bahkan di bawah SMP, tapi ya karena dia mau belajar, mau diajarin, mau belajar, sekarang udah levelnya udah level supervisor udah. berarti sebenarnya bukan masalah lulusannya Pak tapi masalah sekarang lulusan. kita lihat skillnya Pak ya. Skillnya sama juga mau belajar. Soft skill, hard skill dia seperti apa. Kalau soft skillnya bagus, dia etikanya bagus, ya mudah-mudahan tetap bisa dipertimbangkan. Gitu. Apalagi ini kan kalau SMK udah ada hard skillnya, ada soft skillnya juga udah lengkap ini. Di TJAT sama TKJ ini udah semua nih. Masih ini, Udah pas harusnya Pak. udah pas, ya. Mungkin ini boleh berikutnya pertanyaannya teknis semua Pak. Berikutnya, seberapa penting bagi lulusan SMK, TKJ dan TJAT ini untuk menguasai fiber optik FO, mulai dari splicing, OTDR hingga instalasi backbone jaringan? Oke, ini untuk FO ya. Iya. Ya penting sih. Artinya mereka kalau lulus artinya udah siap pakai. Jadi kalau mereka menguasai ini Pak ya. Iya. Secara ini kan harusnya mereka nggak terlalu banyak ya sebenarnya secara teknis ya. Nyamuk splicing itu, terus kerjaannya OTDR, instalasi backbone jaring itu kan nggak terlalu banyak. Dan pekerjaannya pasti berulang-ulang, cuma itu. Tiap hari juga kerjanya seperti itu. Jadi ya memang mereka harus sudah siap untuk kerja. Jadi kalau masuk di SMK udah dikasih ini materinya, Harus bisa keluar Pak. harusnya udah siap kerja Sudah tuh Pak. siap Minimal ikut vendor lah mereka. Gitu. Minimal mereka sudah punya keahlian. Gitu. Apalagi tadi ada kelistrikan ya. Iya Pak. Mereka nggak nguasain ini, mungkin juga mereka nguasain di kelistrikan. Listrik itu udah cukup juga sebenarnya. Gitu. Kemudian kalau keterampilan wireless networking Pak, kayak point to point gitu, WLAN masih sangat dibutuhkan di perusahaan ISP. Masih. Pak, ya? Jadi semua teknologi itu selalu berkembang Pak. Termasuk wireless.
wireless kalau ada yang dulu ngomongnya wireless tuh kena hujan sedikit udah tuh mulai gangguan. Nggak gitu. Kalau kita udah masuk di dunia kerja, wireless itu kalau kita tahu teknologinya semakin berkembang dan semakin bagus. Terus bandwidthnya Pak kecil, nggak juga. Ada harganya, ada harganya bagus, dia bisa lewatin bandwidthnya sampai besar, sampai 1 giga bisa gitu. Jadi sebenarnya wireless tetap dipakai karena ada kemungkinan kita kan ada daerah-daerah yang kan tidak bisa dilewatin pakai kabel. Benar. Mau nggak mau tuh harus pakai wireless point to point, dan perusahaan kita juga masih pakai wireless, kita masih aktifkan. Malah sekarang kita lagi buka akses point baru nih gitu untuk wireless. Masih pelanggannya masih wireless juga masih banyak. Berarti walaupun sekarang sudah banyak fiber optik, wireless penting, masih dibutuhkan. Nah, lalu gini Pak, tadi kan di TKJ kita lihat ada elemen tentang keamanan jaringan Pak, yang cyber security. Sedangkan di TJAT tidak ada elemennya karena tidak dipelajari di TJAT. Kalau menurut Bapak, seberapa pentingkah anak-anak lulusan SMK ini memahami tentang keamanan jaringan di bidang network security itu? Iya sih, kalau dilihat ini kan ada dua apa namanya nih Pak? Dua konsentrasi kali. Dua konsentrasi ya, sebenarnya konsentrasi yang berbeda. Ada satu yang base-nya kayaknya memang di office, ya. Saya lihat di back office. Terus satu lagi yang memang spesialisnya untuk di lapangan. Iya. Nah, untuk security juga sebenarnya kadang-kadang kita juga di perusahaan juga kadang-kadang orang nggak peduli sama keamanan. Misal nih sampling aja, misal di Telegram atau WhatsApp dikirim video apa langsung buka aja, langsung di-download aja. Padahal kita harus lihat dulu. Misal dikirimin dokumen apa benar itu PDF. Apa benar filenya dokumen. Jangan-jangan itu aplikasi. Ekstensinya APK, tahu-tahu langsung install. Nah, jadi kacau kan? Nah, kadang-kadang untuk penggunaan sendiri aja kita nggak peduli. Gitu. Tapi menurut saya sih memang keamanan itu sangat penting kita dulu. Di kitanya kalau memang udah paham, baru enak nanti nerapinnya. Nah, kebanyakan sekarang SDM banyak yang nggak aware sama security. Gitu. Mungkin tidak terlalu aware, tapi kalau sebenarnya mereka menguasai akan lebih bagus gitu Pak ya? Iya, harusnya sih pertama itu kalau kita udah masuk di teknologi ya security-nya dibiasain, selalu ada filter di setiap teknologinya. Lalu apakah keahlian di bidang cloud computing Pak yang sekarang lagi ini server dan virtualisasi juga dituntut Pak ketika kita mau masuk ke jasa ISP? Gini, jadi kalau balik lagi ke ini kan lebih ke bidangnya bisnisnya ya. Bisnisnya ISP itu seperti apa? Ada ISP yang bisnisnya cuman internet aja. Bener. Bener. Banyak Pak ISP jadi bidang usahanya apa? Cuma internet. Dia menyediakan jasa internet aja Pak? Iya, nggak ada jasa cloud dan lain-lain, cloud computing, server, virtualisasi nggak ada. Tapi ya kebetulan kalau kami semua produknya IT dan digital itu semua ada. Ada kita juga sewain cloud computing kita ada, server kita ada, terus virtualisasinya sama sih, virtualisasi sama cloud computing sama ada juga. Jadi ya kalau menurut saya sih sebenarnya secara bisnis perusahaan ya kita nggak bisa diam dengan satu bidang usaha. Jadi semua harus banyak, makanya di perusahaan kita juga banyak Pak. Ada internet, ada vendor instalasinya FTTX, benar Pak. Ada 2, terus lagi ada pemrograman, terus ada lagi manage server, banyak. Jadi tetap harus perlu yang ini. Kalau ISP cuma ngandalin internet, ya siap-siap. Berarti anak-anak ini selain yang tadi yang sangat penting tadi dikuasai yaitu jaringan, menguasai cloud computing ini juga mungkin untuk advance-nya perlu belajar juga gitu ya, lanjutannya. Iya. Lanjutannya kalau untuk office mereka harus belajar, karena yang paling simpel kan sekarang konsep cloud computing itu kan satu komputer terus dibagi-bagi jadi beberapa banyak ya kan. Nah itu sangat efisien ya. Jadi nggak harus kita zaman dulu komputer masing-masing satu server untuk satu aplikasi. Jadi sekarang dengan adanya cloud satu komputer bisa macam-macam. Minimal sih kalau standarnya teknisnya itu Core i3 itu bisa sampai 10 PC di dalamnya, 10 virtual sampai. Berarti jadi efisien. Efisien. Iya, sangat efisien.
Nah, Pak, selain keterampilan teknis yang saya tanyakan tadi, Pak, menurut Bapak ini soft skill apa, Pak, yang paling penting untuk dimiliki oleh lulusan SMK agar mereka dapat cepat beradaptasi ketika masuk di dunia kerja, terutama jasa penyedia layanan ISP ini, Pak? Ya, sebenarnya sih saya lebih ngelihatnya soft skill itu lebih ke etika ya. Soft skillnya mungkin public speaking semacam itu, terus mungkin ya lebih ke etika, karena di dunia kerja itu orang mau sepinter apapun kalau nggak punya etika nggak bakal maju dia di perusahaan itu. Dia nggak bakal naik jadi pimpinan kalau etikanya nggak punya. Nah, etika yang saya maksud seperti apa misal nih, ini kan kita bahasnya soft skill. Soft skill itu tertib, disiplin masuk kerja aja kan sama, Pak. Masuk kerja masuknya jam 9, pulangnya jam 5. Kalau mereka udah mulai ugal-ugalan datangnya jam 10, Sudah nggak anak buahnya nanti kan ikut-ikutan. Benar. Anak buahnya dari jam 9 jam 10 itu ngapain? Siapa yang mau ngawasin? Gitu. Nah, jadi yang paling simpel itu ya disiplin sebenarnya, etika. Pimpinan minimal datang harus lebih awal, pulangnya lebih akhir gitu. Dan kalau mereka nggak bisa tertib ngikutin aturan perusahaannya, susah jadi itu. Jadi disiplin, etika itu sangat penting. Karena di kita itu kalau kita konsepnya perusahaannya kekeluargaan sangat sulit mengeluarkan karyawan, walaupun karyawan ini sudah banyak bermasalah. Tapi kalau udah bicara etika, dia karyawannya udah nggak punya nilai lagi kalau dia udah nggak punya etika, nggak hormat sama pimpinan, nggak bisa menghargai pimpinan, disuruh pimpinan nolak, waduh. sudah tidak siap kerja. Udah itu tadi, Pak. Makanya soft skillnya sih saya bilang sih ya etika, adat istiadat, kesopanan, adab dia. Itu yang bisa menyelamatkan kalau sudah di dunia kerja. Mau pinter apapun orang kalau nggak ada etika, dia bakal tersisih dari dunia kerja. Berikutnya, Pak, kita kan tahu, Pak, di bidang network jaringan komputer ini itu ada beberapa perusahaan atau sertifikasi profesional, Pak, seperti Mikrotik, Cisco, CompTIA gitu, Pak. Menurut Bapak seberapa penting, Pak, bagi lulusan SMK untuk memiliki sertifikasi yang dari perusahaan-perusahaan internasional ini, Pak? Oke. Kalau saya sih kalau untuk SMK yang paling cepat sekarang untuk di industrinya ISP-nya di lokal ya di Indonesia terutama yang dibutuhkan itu Mikrotik. Mikrotik nomor satu, Pak. Itu yang nomor satu itu Mikrotik. Kalau Cisco dan lain-lain kayaknya sih kurang terlalu menjadi panutan. Kalau dulu di perkuliahan kan yang diajarin kan Cisco. Benar. Tapi secara penerapan nggak ada tuh. Mereka masuk di ISP mereka nggak pakai Cisco karena yang murah itu Mikrotik. Benar, yang familiar Mikrotik. Ya udah orang pakai Mikrotik jadinya. Kalau saran saya sih untuk sertifikasi sih sarannya sih ambilnya Mikrotik untuk di awal, tapi kalau udah menguasai Mikrotiknya ya belajar Cisco nggak apa-apa. Berarti jadi ada prosesnya, step by stepnya. Berarti saran Bapak mungkin bagi anak-anak lulusan SMK ini fokus dulu yang di Mikrotik karena ini paling banyak dipakai. Itu yang paling banyak dipakai ISP sekarang. Iya, karena kan masih ISP kan levelnya kan startup semua. Benar. Kalau udah expert mungkin nanti masuknya ke Cisco. Ini udah perusahaan-perusahaan besar pakai Cisco-nya. Gitu. Kalau mulai dari Cisco mungkin nanti takutnya nggak terpakai, Pak. Nggak ketemu deh, karena di lapangan orang pakai Mikrotik gitu, Pak. Nah itu di lapangan orang pakai Mikrotik, jadi lebih baik ya udah pakai yang banyak di pasaran. Nanti kalau mau belajar Cisco-nya udah kelas advance itu bisa dan perusahaannya juga bakal lebih besar sih nanti. Gitu. Nah, kalau menurut Bapak aspek dari kurikulum SMK, Pak, yang perlu diperkuat atau diperbarui agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri itu seperti apa, Pak? Kayak sih kalau saya lihat dari ini tadi ya, konsentrasi yang TJAT sama TKJ ini udah lengkap semua loh. Sudah lengkap semua, Pak, ya? Iya. Saya malah kaget yang di TKJ malah sebenarnya. Saya nggak expect sampai selengkap ini. Ada perencanaan, teknologi jaringan, konfigurasi perangkat, sama administrasi sistem jaringan. Nah mungkin ini sih yang pemrograman ya kali ya. Pemrograman. Pemrograman. Jadi pemrograman itu kayaknya sih bagus kalau dimasukkan mulai dari awal, mulai dari dini ya.
Kalau di pemrograman itu kami masukkannya di mata pelajaran pilihan, Pak. Jadi dia ada. Oh, nggak ada di sini ya? Iya, ini Mata kan pelajaran yang pilihan. utama di TKJ dan TJAT. Kalau pemrograman itu ada, Pak, kayak mulai kita masih yang basic, yang web programming, HTML, CSS, itu. JavaScript. Ya, saran saya sih sebenarnya justru itu bisa dimasukkan di utama. Kalau memang dia pilihan, artinya kan kita cuma ngasih dasar ya. Nah, saran saya sih sebenarnya itu dimasukkan ke utama, karena gini, banyak pilihan kalau selain dari jaringan tadi, pemrograman itu kan sekarang sangat dibutuhkan, Pak. Saya juga punya divisi khusus namanya divisi digital itu. Mereka ngurusnya apa? Ngurusin ya bikin aplikasi, bikin website, bikin aplikasi mobile, dan masalahnya saya juga kesulitan mencari anak SMK yang udah paham pemrograman. Kalau dasar saya bilang kita kalau dunia kerja kan nggak bisa Pak kita pakai dasar. Harusnya sih dia udah paham nih, udah bisa bikin aplikasi apa gitu. Dia nguasain salah satu, misalnya aplikasi pemrograman mobile atau web based gitu. Saran saya sih itu. Jadi pemrograman itu biar dijadikan, sekarang banyak sekali Pak. Justru kita di Sumsel banyak ketinggalan dengan daerah lain. Saya malah nyari programmer itu sampai ke Jawa Timur, Pak. Saya pakai timnya Jawa Timur, saya pakai timnya Jawa Tengah, Jogja, Semarang. Jadi semua rata-rata di Jawa itu mereka udah paham pemrograman. Jadi saya nyarinya sulit nih. Benar. Kalau di Sumsel sulit. Saya buka aja lamaran nih sekarang. Berapa kali saya buka lamaran pemrograman nggak dapet. Nggak dapet. Yang levelnya dari SMK itu nggak dapet. Tapi kalau kuliah banyak memang. Cuman kalau level SMK berarti kurang, Pak ya? Kurang, nggak ada sama sekali. Bahkan sebenarnya saya cenderung sih pengennya mereka itu belajarnya mulai dari SMK, karena umur-umur yang muda ini kan mereka bisa lebih cepat menyerap daripada mereka udah masuk kuliah, udah mulai gitu. Susah sekali nyarinya yang programmer. Kalaupun dapat programmer, mungkin mereka programmer di Jawa mau pindah ke Palembang gitu, baru bisa. Terus juga mungkin secara salary ya, secara gaji kayaknya lebih besar deh di pemrograman itu. Berarti anak TKJ dan TJAT ini perlu juga belajar pemrograman gitu. Iya, salah satu aja sih kayaknya sih di TKJ yang cocoknya, karena ini semua office ya ini kayaknya, ini untuk back office ini. Ya teknis tapi back office. Nah, kayaknya sih di TKJ. Kalau ini lebih ke teknis ya. Kalau teknis di lapangan gitu, Pak ya. Teknis di lapangan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, Pak, apakah perusahaan Bapak ini bersedia bekerja sama dengan SMK, misalnya dalam bentuk program magang, pelatihan guru, atau guru tamu dan pelatihan khusus? Iya. Sebenarnya sih kita selalu ya sebenarnya selalu ada siswa magang sebenarnya di perusahaan itu. Kadang-kadang mungkin karena kendalanya kita lagi rush di project, bisa jadi kita tolaknya pas di situ masuknya nggak sesuai. Kadang-kadang lagi banyak project atau mau masuk magang, wah susah, karena kita juga nggak mau masuk di situ tapi kita nggak ngasih apa-apa juga. Masuk tapi nggak kerja apa-apa gitu, nggak dikasih ilmunya, nggak dikasih, terus kerja di lapangan nggak dikasih, kan kasihan juga. Makanya pas kita project kan kadang kejar-kejaran tuh cepet, oh ya udah, jadi kita kerjain dulu, nggak nerima dulu di situ. Nah, dan sekarang sebenarnya sudah ada yang masuk. Sudah ada yang masuk juga, Pak. Iya. Jadi sebenarnya dari perusahaan yang Bapak pimpin juga sebenarnya sangat open ya, Pak. Iya, dari dulu juga malah dulu dari metodis dulu, macam-macam dulu udah pernah masuk. Yang baru-baru ini Muhammadiyah, jadi mana yang masuk sih? Masih kita open kalau itu masih sih. Sangat open, Pak ya. Latihan khusus, malah saya pengennya sih sebenarnya ada program khusus yang dari perusahaan kita yang kita bikin, atau event ya. Mungkin kayak tadi kita mau cari, saya sih cenderungnya lebih pengen cari programmer sebenarnya. Saya pengen bikin event di Palembang, ada pemrograman, saya cari kumpulin programmer itu, bikin eventnya,
ide aplikasinya dari mereka, terus nanti kita coba bikin eventnya yang bagus. Tapi kayaknya sih nunggu dari ABGI juga sih. Nunggu apa Ya, dari saya asosiasi, pengennya sih Pak? nasional di minimal di Sumsel dulu lah, biar kelihatan bibit-bibitnya, Pak. Benar ya. Karena kebetulan saya juga dari programmer. Programmer juga. Saya dari jaringan, mikrotik, terus ke pemrograman, lari ke pemrograman web, mobile. Jadi semuanya itu terhubung jadinya, Pak. Sampai sekarang juga masih belajar marketing. Jadi sebenarnya Marketing walaupun digital. kita orang jaringan, tapi yang lain juga perlu dipelajari, Pak, kalau Semua, mau Pak. berkembang ya. Semua. Jangan Kalau- cuma di ya. jaringan aja. Ya kalau saya sih semua, termasuk digital marketing itu juga bagus. Benar. Ya. Digital marketing juga saya pelajarin. Terus yang baru-baru AI, ChatGPT itu saya pelajarin semua. Karena kalau kita nggak belajar, teknologi ini semakin cepat. Kita semakin ketinggalan. Gitu. Aplikasi semuanya pakai AI semua sekarang. Lalu terakhir, Pak, mungkin ada pesan atau saran, Pak, dari Bapak kepada sekolah kami agar lulusan kami, khususnya dari SMK program keahlian TJKT ini lebih siap, Pak, terjun ketika masuk ke dunia kerja internet service provider, Pak. Iya, sebenarnya sih kalau lihat dari konsentrasinya sih sebenarnya sudah lengkap semua, Pak. Kalau lihat konsentrasi TKJ sama TJAT-nya ini sudah lengkap semua. Apa yang kami butuhkan semuanya sudah ada di Sudah sini. lengkap situ, Pak. Ya, termasuk yang saya kaget ini ada customer premise equipment-nya juga udah masuk. Konsep implementasi etika pelayanan terhadap pelanggan ini juga bagus ini. Jarang sih ada yang mungkin mengajarkan ini ya. Kalau menurut saya dulu-dulu nggak ada sih yang ngajarin etika dan lain-lain. Cuma dikasihnya ini pelajaran, ini pelajaran. Jadi sebenarnya sudah lengkap, tapi tinggal dari anaknya, Pak, ya, Iya. dari siswanya Semuanya udah harus lengkap. menekuni. Semua udah lengkap, tinggal keseriusan siswanya. Kalau dia Keseriusan mau, iya. Kalau dia serius sih, ini sebenarnya udah selesai semua. Udah cukup. Sudah cukup, Pak, ya. Baiklah, Pak, terima kasih, Pak, atas kesediaan Bapak memberikan waktunya untuk wawancara ini. Harapannya agar wawancara ini menjadi masukan bagi kami dalam mengembangkan kurikulum SMK agar lebih sinkron sesuai dengan kebutuhan industri, khususnya penyedia jasa internet. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima Selamat kasih, siang. Pak Ari. Keren ini. Udah lengkap ini, Pak. Bapak mau pegang, Pak, ini, Pak? Boleh? Boleh, Pak, ya? Boleh.